Perkenalkan, nama saya Marsyanda Najla Amorizki dengan NPM 6023-2100038. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan memaparkan tentang Business Psychology Framework atau kerangka kerja psikologi bisnis. Nah, tujuannya adalah memberikan perspektif psikologi dalam pengelolaan bisnis agar perusahaan bisa bertahan, berkembang, dan juga berkelanjutan. Jadi langsung aja kita ke definisinya. Jadi, Business Psychology Framework pada dasarnya memandang bisnis bukan hanya urusan modal atau strategi pemasaran, tapi juga urusan manusia dan lingkungannya. Jadi, hakikat bisnis menurut framework ini adalah mengelola manusia, membangun kesejahteraan psikologis, dan pada akhirnya menciptakan produktivitas serta keberlanjutan. Kemudian di sini aku akan ngebahas pilar utama framework. Jadi pilar utama framework itu sendiri ada 4. Yang pertama ada strategic direction atau arah dasar bisnis yang mencakup visi, misi, nilai, filosofi, strategi, dan juga tujuannya. Nah, itu yang jadi kompas perusahaan. Kemudian yang kedua ada business process. Bagaimana strategi dijalankan melalui perencanaan, KPI, model bisnis, dan proses kerja sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada readiness, jadi kesiapan organisasi dan juga sumber daya manusia, meliputi organizational capital, yaitu struktur budaya, teknologi, dan juga pengetahuan. Kemudian ada human capital yang berisikan kompetensi individu, tim, dan juga organisasi. Kemudian pilar yang terakhir adalah business result atau impact. Jadi hasil akhir berupa produktivitas, kesejahteraan psikologis, kebahagiaan, dan juga keberlanjutan bisnis. Kemudian yang ketiga ada landasan filosofis. Jadi framework ini berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tumbuh bersama orang lain. Jadi kalau organisasi atau negara hanya mementingkan kelompoknya sendiri dan eksklusif, itu justru malah menghambat kemajuan. Karena itu dalam bisnis kita perlu kolaborasi, kemudian ekosistem, gotong royong, dan juga inklusi sosial. Kemudian ada strategic intent. Dalam framework ini juga ada konsep penting yaitu strategic intent. Ini berbeda sama perencanaan strategis pada umumnya. Jadi, strategic intent itu lebih berorientasi pada mimpi masa depan perusahaan. Jadi, ada 3 ciri utamanya. Jadi, yang pertama ada sense of direction, yaitu memberi pandangan jangka panjang tentang posisi kompetitif perusahaan. Kemudian ada sense of discovery, menuntut cara bersaing yang unik dan juga mendorong inovasi. Kemudian ada sense of destiny atau punya sisi emosional. Jadi, tujuan bersama yang bernilai tinggi karyawan. Kemudian ada kompetensi yang ditekankan. Jadi, berdasarkan BPF ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki pemimpin dan juga organisasi. Jadi yang pertama itu ada berpikir strategis, kemudian yang kedua ada kepemimpinan visioner, yang ketiga ada kemampuan manajerial, yang keempat ada orientasi pencapaian, yang kelima ada pemikiran kreatif dan juga inovatif, kemudian yang terakhir adalah kompetisi yang sehat melalui kolaborasi dan juga ekosistem. Kemudian output yang diharapkan adalah kalau misalnya 4 pilar tersebut berjalan selaras, hasil yang diharapkan bukan cuma target finansial, tapi juga ada produktivitas yang tinggi, kemudian ada psychological well-being atau kesejahteraan psikologis pekerja, kemudian ada kebahagiaan dalam bekerja, ada dampak positif bagi masyarakat, kemudian bisnis yang berkelanjutan atau sustainability. Kemudian business framework psychology ini membantu kita memahami bahwa mengelola bisnis itu tidak bisa dipisahkan dari aspek psikologis manusia. Jadi dengan fondasi visi misi yang kuat, proses efektif, kemudian ada kesiapan organisasi dan juga SDM serta orientasi hasil yang bukan sekedar profit, sebuah bisnis bisa tumbuh sehat, kemudian berdaya saing dan juga berkelanjutan. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.